Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai model pembelajaran kooperatif learning. Anggota kelompok 8 yaitu saya, Margareta Odilia Likaning Tias dengan NIM 211134186. Saya Yohanes Prastianto dengan NIM 211134003. Saya Alfonso Maria Natasha dengan NIM 211343032. Saya Putri Daya Tisnawati dengan NIM 211134115. Saya Alisandra Widyasari dengan NIM 211134203. Saya Nober Aris dengan NIM 211341152. Yang pertama mengenai latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, namun pada saat ini sebagian besar manusia memiliki sifat individualisme. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk individu, memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi. Dalam pendidikan formal, banyak perbedaan yang akan dihadapi oleh siswa. Dari perbedaan tersebut, guru harus bisa memotivasi agar siswa mau saling berinteraksi dan belajar bersama. Yang kedua, untuk memiliki sikap yang baik, manusia memerlukan aktivitas belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Melalui proses belajar, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. Proses belajar pada hakikatnya membantu individu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang ketiga, solusi untuk mencegah terjadinya sikap individualisme pada dunia pendidikan yaitu dengan menerapkan pembelajaran kooperatif learning. Model pembelajaran kooperatif adalah solusi dari permasalahan tersebut. Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kerja kelompok secara kolaboratif. Dalam sistem model pembelajaran kooperatif ini, siswa belajar bekerja dengan anggota kelompoknya. Yang terakhir, guru memiliki wewenang dalam meningkatkan proses belajar siswa. Guru memiliki wewenang untuk melakukan perubahan. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga para siswa dapat belajar lebih optimal. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian model pembelajaran cooperative learning. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik pembelajaran cooperative learning. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran cooperative learning. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan model sintaks pembelajaran dari cooperative learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian cooperative learning. Menurut Byrne dan Erikson pada tahun 2001, menjelaskan bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran cooperative learning adalah sebuah model pembelajaran yang sifatnya berbasis kelompok. Dan dalam kelompok tersebut biasanya terisi dari siswa yang heterogen. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan yang bersifat kerjasama sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan efektif antar anggota kelompok dalam mencapai sebuah tujuan belajar yang ingin dicapai. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran cooperative learning. Karakteristik adalah ciri khas. Pada model pembelajaran cooperative learning, menunjukkan bagaimana pembelajaran kooperatif bekerja secara umum. Karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Rusman, yang pertama, pembelajaran secara tim pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Keberhasilan pembelajaran
cooperative learning ini ditentukan oleh keberhasilan dalam kelompok. Lalu, siswa perlu didorong untuk proaktif dan komunikatif guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pembelajaran cooperative learning ini unik dan berbeda dengan metode lainnya, karena cara pembelajaran ini dilakukan lebih menekankan pada proses kolaboratif dalam kelompok. Selanjutnya, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Kelebihan cooperative learning. Menurut Sanjaya 2016.2 249, kelebihan model pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran yaitu yang pertama, strategi pembelajaran tidak bergantung pada guru. Jadi, setiap siswa tidak bergantung pada guru sehingga dapat menambahkan kepercayaan atau kemampuan siswa untuk berpikir sendiri dan menemukan informasi-informasi yang ada. Terus yang kedua, siswa belajar untuk tidak ego. Yang kedua, siswa belajar mengungkapkan pendapat menggunakan kata-kata verbal. Jadi, dengan adanya jadi siswa dapat menggunakan kata-kata yang dapat dengan membandingkan pendapatnya dengan teman-teman yang lainnya. Terus yang ketiga, siswa belajar untuk tidak egois dan siswa belajar untuk tidak egois dan lebih menghargai pendapat orang lain. Jadi setiap siswa yang ada di kelas dapat menghargai setiap pendapat-pendapat temannya yang ada di kelas. Terus yang keempat, siswa dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Jadi setiap siswa di kelas dituntut untuk lebih bertanggung jawab walaupun dalam hal sekecil apapun itu. Terus yang kelima, meningkatkan kemampuan memahami informasi siswa. Jadi setiap siswa meningkatkan setiap kemampuannya dalam setiap pembelajaran apapun itu yang ada di kelas. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran ini tentu memiliki kekurangan. Kekurangan model pembelajaran kooperatif menurut Sanjaya tahun 2016-250 adalah satu, penilaian yang diberikan didasarkan hasil kerja kelompok masing-masing untuk mencapai pembelajaran dari setiap kelompok. Yang kedua, memerlukan periode waktu yang cukup panjang, yaitu memerlukan periode keberhasilan strategi pembelajaran kooperatif upaya untuk mengembangkan kesadaran kelompok. Yang ketiga, apabila informasi yang diberikan guru tidak efektif, maka apa yang seharusnya dipahami dan dipelajari tidak pernah dicapai oleh siswa. Itu ciri utama strategi pembelajaran kooperatif bahwa siswa saling membelajarkan. Nah, selanjutnya ada sintaks cooperative learning. Jadi dalam sebuah pembelajaran cooperative learning itu terdapat sebuah sintaks ataupun langkah-langkah pembelajarannya, di mana menurut Suprijono, langkah-langkah pembelajaran tersebut dibagi menjadi 6 fase. Fase yang pertama yaitu guru menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Kemudian dilanjut kepada fase kedua yaitu penyediaan informasi oleh guru kepada siswa. Kemudian lanjut ke fase ketiga yaitu pembagian kelompok. Jadi guru berperan untuk membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Kemudian fase keempat yaitu kerja kelompok antar siswa, di mana nanti siswa diberikan sebuah LKPD untuk dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Selanjutnya, fase kelima ada evaluasi, di mana nanti setelah siswa melakukan ataupun mengerjakan LKPD yang telah diberikan, salah satu dari perwakilan kelas akan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian masuk ke dalam fase keenam, yaitu penghargaan prestasi tim, di mana guru akan memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan kelompok. Nah, berikut ini merupakan yang sudah saya jelaskan tadi merupakan sintaks pembelajaran cooperative learning secara umum. Tetapi dalam sintaks cooperative learning ini masih terbagi menjadi tipe-tipe kecil seperti student team achievement, teams, games, turnamen, jigsaw,
think, pair, share, ataupun number head together. Oke, selanjutnya, pembelajaran kooperatif learning ini jika diterapkan di dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara pembagian siswa ke dalam kelompok. Jadi, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 3-4 siswa. Di dalam kelompok tersebut, siswa akan bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu tugas ataupun lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan yang pertama. Pertanyaan dari Mesak, bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif learning di SD? Itu satu siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sekitar 4-6 orang per kelompok. Yang kedua, kelompoknya para siswa diminta untuk mendiskusikan sesuatu masalah atau materi pembelajaran. Yang ketiga, setiap kelompok diberi 4-5 kartu yang digunakan untuk siswa berbicara. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan. Pertanyaan dari Mesak yang kedua, apa saja model-model pembelajaran kooperatif learning di SD? Jadi model pembelajarannya itu ada 6. Yang pertama Jigsaw. Yang kedua ada STAD atau Student Team Achievement Division. Yang ketiga ada TGT atau Team Game Tournament. Yang keempat ada GI atau Group Investigation. Yang kelima NHT atau Number Head Together. Yang keenam ada TPS atau Think Pair Share. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga silahkan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ada dari Margareta Widi. Bagaimana cara meminimalisir kekurangan pembelajaran kooperatif pada bagian nomor 3, yaitu informasi dari guru tidak efektif? Nah, untuk meminimalisir informasi dari guru yang kurang efektif, bisa untuk membiasakan siswa untuk bertanya apa yang belum dipahami dari informasi yang disampaikan oleh gurunya. Atau bisa juga guru di akhir pembelajaran memberi evaluasi dan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan siswa. Jadi guru bisa mengetahui nih siapa saja siswa yang belum sepenuhnya memahami materi yang telah disampaikan oleh guru tadi. Guru juga dapat memberikan ringkasan materi tentang materi yang telah dipelajari siswa. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 3. Dikatakan bahwa cooperative learning merupakan pembelajaran yang membagi siswa dalam beberapa kelompok. Menurut kelompok 8, sebaiknya dalam satu kelompok tersebut terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang sama ataupun berbeda, dan juga apa alasannya. Baik, untuk jawaban dari kelompok 8 adalah siswa terdiri dari kemampuan kognitif yang berbeda, sehingga harapannya siswa yang memiliki kemampuan kognitif baik telah memahami materi yang telah disampaikan, harapannya siswa tersebut dapat membantu temannya yang memiliki kemampuan kognitif yang kurang, sehingga siswa tersebut dapat berdinamika bersama dalam sebuah kelompok. Hal ini juga dapat dilihat dalam sintaks pembelajaran cooperative learning dengan tipe Student Team Achievement. Pertanyaan selanjutnya dari Rahel Cika. Pada karakteristik menurut Rusman, di poin kedua berdasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen kooperatif tersebut fungsinya sebagai apa? Jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama sebagai perencana, yang kedua sebagai organisasi, yang ketiga sebagai pengontrol. Silahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam pembelajaran cooperative learning, apa saja tugas atau peran guru selain sebagai fasilitator dan motivator? Itu sama seperti pembelajaran lainnya di dalam pembelajaran cooperative learning. Ini guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivatornya di dalam ini seperti slide-slide yang sebelum kami jelaskannya itu. Jadi guru itu hanya berperan sebagai fasilitator dan motivatornya. Nober.
Selanjutnya, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.